Elano, Ada apa, Mah? Elano. Berapa kali Mama bilang bangun, waktunya sekolah minggu. Ayo, cepet bangun. Corona, Mah. Kenapa sekolah minggu? Gerejanya kan ditutup. Ya, walaupun sekarang lagi corona, tapi kan bisa ibadah online. Gak usah pakai alasan, sekarang tuh serba online. Mau makan online, mau beli ini online, beli itu online, semuanya online. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak ada ibadah. Ayo sana, buruan bangun tuh ibadah online. Udah, aku bangun. Wah, sudah ganteng nih waktunya sekolah minggu. Wah, ada apa itu? Ada sulap. Halo. Nih, di sini ada kakak tukang sulap ya. Kita nonton sulap ya, mau? Mau. Oke, tapi nanti minta tolong dibantu ya. Ya. Nah, oke. Lihat tangannya kakak kosong ya. Kosong. Oke, masukkan. Bantu yuk. Bin salah, bin jadi apa? Rok pakai tangan yuk. Bin salah, bin jadi apa? Ya, masih kosong. Lagi tadi, yuk coba lagi yuk. Bin salah, bin jadi apa? Rok. Ya, jadi boneka. Ya, bener ya. Bagus ya. Malah nonton sulap. Disuruh ibadah online, malah nonton sulap. Kalau main Mobile Legend, kalau main PUBG, kalau main FF, mabar nggak ada pintunya. Itu tetep giliran ibadah sekolah minggu malah nonton sulap. Ayo sekarang pada bubar, pada pergi, semuanya pada nonton ibadah online. Sana, ibadah. Bikin kesel Mama aja. Shalom teman-teman. Berjumpa lagi dengan acara sekolah minggu. Hari ini kita akan memujikan Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku.
bermazmur bagi Tuhan dan jiwaku memuji-muji Tuhan. Mari bermazmur teman-teman. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, besarlah Tuhan yang sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati kami dari awal sampai akhir. Engkau jamah dan Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, kita belajar lagu baru ya, yang berjudul Rasa Sayange. Buat teman-teman yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Rasa sayange, rasa sayang sayange, kau baca kitab suci tambah sayange. Rasa sayange, rasa sayang sayange, kau baca kitab suci tambah sayange. Jalan-jalan ke kota Sleman, dengar gendang ditabu-tabu. Kalau tidak baca firman, mana bisa iman tumbuh. Dengar gendang ditabu-tabu, gendang ditabu dengan palu. Kalau ingin iman tumbuh, bacalah firman selalu. Rasa sayange, rasa sayang sayange, kalau baca kitab suci tambah sayange. Rasa sayange, rasa sayang sayange, kalau baca kitab suci tambah sayange. Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hati
sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatimu untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Ayo. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Kau berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita berdoa untuk Kota Blitar. Tuhan Yesus berkati Kota Blitar agar aman dan tidak ada peperangan apapun ya Tuhan. Dan semoga Kota Blitar damai, tidak ada korupsi atau apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu supaya makin cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia dan jauhkan dari virus corona massal. Dan Tuhan berkati juga pemimpinnya. Kau jamah, kau beri kesehatan supaya bisa memimpin Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita doa syafaat. Tuhan Yesus berkati mama papa aku supaya terhindar dari penyakit corona, dan berkati keluarga teman-teman saya yang di luar kota supaya tidak terkena virus corona. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Nah, baru saja kan teman-teman sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Kak Anggi menjelaskan firman Tuhan buat hari ini, Kak Anggi mau tanya nih buat teman-teman. Kira-kira teman-teman masih hafal nggak nih firmannya minggu lalu tentang apa? Coba lebih keras lagi.
Oke, hebat kalian semuanya. Firman minggu lalu membahas tentang pertobatan Paulus. Apakah Paulus berhenti sampai di situ saja? Oh, tentu tidak. Paulus akan terus berkarya sesuai perintah dari Roh Kudus. Wah, keren dong. Iya dong. Siapa di sini yang mau berkarya untuk Tuhan? Oh, luar biasa buat adik-adik semuanya. Nah, untuk firman kali ini, kita akan belajar tentang Paulus dan juga tukang sihir. Wah, Paulus dan tukang sihir. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Jadi begini teman-teman. Paulus yang lalu adalah seorang yang tidak mencintai Tuhan, tetapi hatinya sudah berbalik dan mencintai Tuhan. Paulus yang lalu itu mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi sekarang mengandalkan Tuhan. Paulus yang lalu itu sombong, tapi sekarang Paulus adalah orang yang rendah hati. Oleh karena itu, Roh Kudus memilih Paulus. Nah, buat teman-teman semuanya, siapa nih yang mau dipilih Roh Kudus? Wah, banyak nih yang mau dipilih Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara besar. Kali ini, Paulus dipilih langsung oleh Roh Kudus. Paulus tidak sendirian loh, Paulus bersama Barnabas. Paulus dan Barnabas disuruh oleh Roh Kudus, dia pergi ke Siprus. Wah, ya, ke Siprus adalah tempat di mana di sana tidak semua mencintai Tuhan, tidak semua mengenal, dan tidak semua mengimani Tuhan sebagai juru selamat mereka. Tuhan Yesus tentunya. Wah, untuk itu Paulus akan memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan. Eits, tunggu dulu. Tak semudah itu teman-teman. Ada banyak halangannya loh. Apa halangannya? Kak Anggi akan lebih ceritakan detail lagi. Jadi begini, ketika Paulus dan Barnabas ke Siprus, dia bertemu dengan seorang tukang sihir. Ya, seorang tukang sihir. Biasanya teman-teman kalau Kak Anggi bilang tukang sihir, apa yang di benak teman-teman? Ya, ada banyak tipu muslihat. Ya, mereka menggunakan magic. Bim salah bim ada kedabrak. Wih, mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi tukang sihir yang dijumpai Paulus dan Barnabas di Siprus bernama Elimas. Ya, bernama Elimas. Elimas bertemu dengan Paulus ketika Paulus hendak memberitakan firman Tuhan. Tapi namanya tukang sihir. Pasti kekuatannya dari si jahat. Kalau Paulus kekuatannya dari Tuhan Yesus. Wah, kira-kira tukang sihir dan Paulus kalau diadu menang siapa? Jadi begini, Kak Anggi akan lanjutkan. Paulus berusaha untuk memberitakan firman, tetapi Elimas berusaha untuk menggagalkan visi Paulus. Wah, ketika Elimas bertemu dengan Paulus, karena Paulus penuh dengan Roh Kudus, ketika kita baca dalam Kisah Rasul 13 ayat 9, dengan penuh Roh Kudus, Paulus mengutuk Elimas. Elimas, kau berusaha menghalangi aku ketika aku memberitakan firman Tuhan, maka engkau akan menjadi buta. Wah, keren. Seketika itu juga Elimas menjadi buta. Sudah terbukti kan? Kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah Bapa tak ada yang menandingi. Bahkan kekuatan tukang sihir pun kalah. Masih menangan kekuatan Tuhan dong tentunya. Dari situ ada gubernur di tempat itu teman-teman. Gubernur di tempat itu melihat secara langsung. Wah, tukang sihir dikalahkan oleh Paulus. Langsung gubernur di kota itu mempercayai dan mengimani ajaran dari Tuhan Yesus. Wah, keren. Keren sekali. Satu pekerjaan yang besar tentunya disertai oleh Roh Kudus, dimenangkan oleh Roh Kudus,
satu iman diselamatkan. Wah, gubernur di tempat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Kak Anggi rasa tidak hanya gubernur deh yang percaya sama Tuhan, mungkin masyarakat sekitar juga mulai percaya kepada Tuhan. Wah, Paulus emang keren ya teman-teman, karena pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Wah, sekarang Kak Anggi mau tanya nih, kira-kira teman-teman tahu kan tukang sihir? Ya, yang menggunakan magic. Teman-teman tahu nggak nabi-nabi palsu, mungkin ada kayak dukun dan lain sebagainya. Kekuatannya dari mana teman-teman? Apakah dari Tuhan? Tidak. Kekuatannya dari si jahat. Wow. Jadi teman-teman, kalau kekuatannya dari si jahat, kira-kira melawan Tuhan Yesus menang mana? Pasti teman-teman di rumah menjawab, Tuhan Yesus. Ya, tepat sekali. Walaupun Tuhan Yesus satu melawan 1000 tukang sihir, menang siapa? Ya menang Tuhan Yesus lah. Walaupun Tuhan Yesus hanya satu melawan 10.000 tukang sihir, menang siapa? Yang menang Tuhan Yesus lah. Wah, ternyata kuasa yang dimiliki Paulus itu keren. Kira-kira kita bisa nggak ya memiliki kuasa yang dimiliki Paulus? Bisa memenangkan dong tentunya melawan si jahat. Kira-kira bisa nggak? Ya, jawabannya bisa teman-teman. Buktinya ada di 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia atau di bumi ini. Jadi, rohnya teman-teman semuanya adalah roh dari Allah. Pasti menang. Begitu. Wah, mungkin firman kali ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Itu yang pertama. Kemudian firman minggu ini juga mengajarkan kita bahwa penyertaan Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus akan memerdekakan kita dan membuat kita menang. Wah, kemudian yang ketiga, kita mengimani bahwa kita memiliki kuasa dari Tuhan. Seperti begitu. Mungkin teman-teman bisa mulai belajar mulai hari ini bahwa udah nggak perlu takut lagi dengan si jahat. Bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan lagi nih, Tuhan Yesus makin kuat, makin hebat. Ya memang karena nggak ada kuasa yang bisa mengalahkan. Dan aku jadi mengerti sih, tukang sihir, santet, dan lain sebagainya, itu wah masih kalah. Masih hebatan Tuhan Yesus kita teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa kita semuanya diberkati Tuhan dengan kuasa yang sama untuk mengalahkan si jahat. Seperti Paulus tentunya. Wah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau duduk diam dengan baik, merespon dengan baik kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa belajar lebih lagi dan iman kita juga semakin bertumbuh tentunya. Mungkin itu saja yang bisa Kak Anggi sampaikan. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya ya setelah ini. Tapi tunggu dulu, ada sedikit pengumuman dan doa berkat. Jangan beranjak dari tempat duduk teman-teman ya. Nah, buat adik-adik semuanya pasti udah pada kangen nih dengan kegiatan yang satu ini. Kegiatan apa sih yang sebenarnya bikin kangen adik-adik semuanya? Yuk kita simak cuplikan berikut ini. Ya man, lebih aneh binatang. Buat semuanya yang udah pada kangen Komnas,
Eits, tunggu. Karena keadaan belum memungkinkan, teman-teman bisa beribadah di rumah loh. Bisa baca firman, bisa memuji Tuhan bersama mama papa kalian tentunya. Dah, gitu aja ya. Kakak mau lanjut lagi nih. Bye, kakak mau hilang dulu. Celing. Mari semuanya tirukan kata Anggi ya. 5 kepastian dalam hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Zakaria 2 ayat 5. Dan Tuhan sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi bagiku di sekelilingku, dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalamku. Nah, Kak Anggi akan berdoa berkat buat teman-teman semuanya. Sebelum doa berkat, Kak Anggi ingatkan sekali lagi ya, untuk terus beribadah kepada Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, supaya iman teman-teman tumbuh. Nah, cukup sekian ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengikuti ibadah online pada minggu berikutnya. Tentunya dengan pelajaran yang lebih keren, dengan teachers yang lebih keren juga. Oke, sudah siap untuk doa berkat? Kak Anggi tunggu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah mengajarkan kami bagaimana kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Seperti Paulus juga sudah melakukan pekerjaan besar dengan kuat penyertaan Roh Kudus. Kami mengimani Tuhan bahwa kuat kuasa Roh Kudus juga menyertai kami sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami tidak takut lagi dengan sejahat dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya yang sudah ambil bagian dalam ibadah online dan juga buat teman-teman yang mengikuti ataupun juga menyaksikan dan menghadiri ibadah online. Tuhan mentambah-tambahkan iman mereka supaya semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Dengan otoritas dari Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat penyertaan dari arah Roh Kudus menyertai kalian semuanya hingga detik ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.